Selamat siang, kembali lagi dengan kelas asistensi manajemen operasi. Hari ini kita bahas asistensi 8. Hari ini kita akan membahas tentang Dependent Inventory Management, biasanya juga dikenal dengan Material Requirement Planning atau MRP. Nah, untuk MRP sendiri, seperti dengan minggu lalu, ini sebenarnya adalah topik lanjutan tentang inventory. Cuma perbedaannya di sini kita akan membahas tentang bagaimana kita melakukan penjadwalan untuk material-material tertentu yang kita butuhkan. Umumnya di sini ada istilah Bill of Materials, itu akan gue bahas lebih lanjut di soal nomor 2. Dan untuk sekarang kita akan membahas soal nomor 1 dulu. Nah, di soal nomor 1, kita bisa lihat bahwa Dinda Craft Store ini adalah suatu perusahaan yang mengirimkan souvenir unik. Dia udah mempunyai demand untuk 8 bulan beserta dengan permintaannya. Jadi di sini bisa dilihat di bulan pertama ada 0, di bulan kedua ada 175 dan seterusnya. Nah, di soalnya juga diberikan beberapa informasi mengenai pertama adalah inventory of Unix saat ini itu punya 100 unit. Dan sedangkan holding cost-nya dia juga memberikan informasi bahwa holding cost Unix per month-nya itu adalah 500 dan setup cost adalah 100. Ini datanya nanti kita pakai. Nah, terus ada lead time. Kenapa harus kita tahu lead time? Karena lead time ini akan mempengaruhi kapan sih kita melepaskan permintaan ini. Terus kita ada 3 cara di sini. Yang pertama load for load, terus economic order quantity, terus periodic order quantity. Nah, kita langsung bahas soalnya. Yang paling pertama adalah load for load. Jadi bisa dilihat di tabelnya. Jadi umumnya kalian bakal dikasih tabel seperti ini. Nah, tabelnya seperti ini. Itu pertama adalah namanya gross requirement. Gross requirement basically adalah demand-nya. Jadi demand yang benar-benar. Kalian tinggal copy paste dari yang ada di soal. Jadi demand-nya itu adalah sebanyak sekian. Terus kemudian kalian harus memastikan bahwa kalian juga udah mencatat inventory-nya. Nah, inventory itu biasanya kita tulis dengan projected on hand. Nah, projected on hand ini dalam arti lain itu juga itu adalah unit yang kita miliki. Dan ini harus diingat bahwa kita menggunakan yang namanya asumsi beginning inventory. Basically kita mengasumsikan pada awal bulan pertama itu kita masih ada 100 unit dan kita tulisnya di sini. Kita pakai asumsi beginning inventory. Ini akan penting karena ketika kita menghitung holding cost, kita harus mengingat asumsi kita apa. Oke? Lanjut, jadi di bulan pertama nggak ada demand. Berarti projected on hand tetap 100 dan ini akan terbawa ke bulan kedua. Di bulan kedua kita ada demand sebesar 175, tetapi kita cuma punya 100. Berarti net requirement-nya adalah 75. Nah, setelah kita tahu net requirement 75, pertanyaannya adalah kapan sih kita harus menerima barangnya? Menerima barangnya tentu di bulan 2. Tetapi tanggal pemesanannya atau plan order release-nya itu harus sesuai dengan lead time. Karena lead time-nya sebulan, berarti sebulan sebelumnya kita sudah harus memesan. Berarti di bulan pertama. Berarti 75. Oke? Nah, di bulan ketiga, di awal beginning inventory kita, itu adalah 0. Kenapa? Karena udah kepakai habis di bulan kedua. Berarti di sini 0. Terus net requirement-nya 200. Karena kita pakai metode load for load, basically kita akan memesan sebanyak apa yang net requirement butuhkan. Berarti di sini kita butuh 200. Terus di sini plan order release di bulan sebelumnya juga 200. Di sini sama, projected on hand masih 0. Net requirement 220. Kita juga harus memesan lagi 220. Terus kita akan merilis sebulan sebelumnya. Di sini sama, kita butuh net requirement 150, 150, 250. Kita akan memesan sebanyak 150. Oke? Yang berarti di sini juga akan 150. Nah, setelah itu, kita lihat di bulan ke-6 kita masih projected on hand 0. Di sini juga masih 0. Di sini butuh 150, 150 dan order release-nya sebulan sebelumnya, berarti di bulan 6. 150. Net requirement di sini 0. Ingat, inventory dia berapa? Dia 0. Ini kita pesan 200 dan 200.
Basically seperti itu untuk lot for lot. Nah, untuk holding cost, itu adalah inventory yang masih kita simpan. Karena kita menggunakan asumsi beginning inventory, kita itu menghitung holding cost-nya itu mulai dari bulan 2. Basically kita akan menghitung cuma mulai dari bulan 2. Berarti dia itu akan sama dengan 100 dikali dengan 500. Kita cuma mengambil dari bulan 2. Dan untuk setup cost, basically adalah berapa kali sih kita melakukan pemesanan. Selama 8 bulan ini kita melakukan pemesanan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kali pemesanan dikali dengan biaya sebesar 100.000. Berarti 600.000. Sehingga total cost-nya adalah 650. Itu untuk lot for lot. Nah, berlanjut ke model berikutnya, yaitu adalah economic order quantity. Economic order quantity dia akan mengikuti rumus ini. Q sama dengan akar 2DS per H. Permasalahannya adalah kita tidak mengetahui demand annually-nya. Kita cuma tahu demand dari 8 bulan. Dan demand 8 bulan itu adalah months itu adalah sebesar 1095. Sekarang demand 8 bulan ini kita harus mengubah menjadi demand untuk 12 bulan. Basically kita harus menggunakan rumus simple yaitu sama dengan 12 dibagi dengan 8 which is demand-nya dikali dengan demand selama 8 bulan. Berarti kita udah tahu demand annual-nya 1642,5. Nah, kemudian kita harus mencari EOQ-nya. EOQ-nya itu sama dengan akar 2DS per H. Atau kalau kalian hitung menggunakan kalkulator kalian, itu akan mendapatkan sebesar 235 EOQ-nya. Kalian bisa pakai kalkulator untuk hitung. Tahapannya sama. Pertama kalian memindahkan gross requirement-nya dulu. Terus kemudian kalian ingat masih ada projected on hand di sini. Net requirement-nya 0, jadi tidak perlu ditulis lagi. Terus di sini masih ada 100. Kita butuh net requirement 75. Nah, perbedaannya adalah dengan menggunakan metode EOQ, kita bukan memesan pas 75. Kita akan memesan sebesar unit 235 ini. Berarti kita akan memesan sebesar 235. Kita akan memesan dengan economic order quantity. Terus plan-order ratio-nya sama bulan sebelumnya. Nah, perbedaannya di sini adalah sekarang kita membutuhkan 75, tetapi yang kita pesan adalah 235. Berarti di sini ada inventory sebesar 160. Yang mana kita membutuhkan net requirement 40. Nah, ingat, kalau kita menggunakan economic order quantity, plan order receipt-nya atau unit yang akan kita terima itu harus dalam economic order quantity. 235, di sini juga sama. Nah, kemudian ingat, di sini ada selisih. Berarti di sini ada projected on hand lagi sebesar 195. Yang mana net requirement-nya di sini ada 25. Terus ada plan order receipt. Sama, tetap 235 karena kita economic order quantity. Dan terus di sini kita akan ada sisa. Sisanya adalah 210 unit. Di sini berarti kita nggak ada net requirement lagi. Berarti kita nggak mau pesan. Tetapi, berarti kita masih ada inventory atau tidak. Karena yang dibutuhkan adalah 150 dan yang projected on hand 210, berarti masih ada sisa 60. Ini akan terbawa sampai bulan ke-7. Yang terus kemudian di sini kita akan membutuhkan unit tambahan sebesar 90. Akibatnya kita akan mengorder lagi 235. Di sini 235. Nah, ingat di sini kita masih projected on hand sebesar 145. Tapi kita masih butuh tambahan sebesar 55. Yang berarti kita ada 235, 235. Nah, perlu diingat karena kita menggunakan asumsi beginning inventory, kita harus mengetahui beginning inventory bulan ke-9. Dan itu wajib. Kenapa? Karena kita harus menghitung holding cost.
Nah, oleh karena itu, kita harus menambah satu kolom di sebelah lagi yang untuk menghitung inventory bulan ke-9. Oke? Nah, holding cost, basically, kita selalu memulai menghitung dari bulan 2 sampai dengan bulan ke-9 kalau kita menggunakan asumsi beginning inventory. Berarti kita akan melakukan pendekatan sama dengan sum bulan kedua sampai dengan bulan ketiga, bulan ke-9, dikalikan dengan biayanya, which is 500. Oke? Untuk setup cost sama juga, kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kali, 500. Sehingga totalnya ada 1.055. Itu untuk economic order quantity. Nah, sekarang kita punya lagi yang namanya periodic order quantity. Perbedaan EOQ dengan periodic order quantity adalah kalau EOQ itu menentukan kuantitasnya. Sedangkan POQ itu menentukan kita memesan itu untuk kebutuhan berapa bulan. Rumusnya di situ sebenarnya harusnya EOQ dibahagi average monthly usage. Jadi singkat kata EOQ dibahagi dengan average. Kalau di sini satuannya month berarti monthly, kalau di sini week berarti weekly. Nah, POQ ini kita harus tahu EOQ dulu, which is kita udah tahu itu 235. Berarti rumusnya di situ adalah 235 dibahagi dengan demand tahunan, which is 1642, dibagi 12. Jadi kita dapat 1,7 bulan. Nah, kita itu bulatin, kita menjadi 2 bulan. Proses sama, kita mulai dari gross requirement dulu. Untuk gross requirement kita udah tentuin. Terus kemudian projected on hand 100. Di sini 100, kita butuh 75. Nah, perbedaannya antara POQ dengan EOQ adalah pada saat kita plan order receipt, kita harus menghitung sebentar dulu. Dia harus mampu mengcover untuk 2 bulan. Berarti dia harus mampu mengcover untuk bulan kedua dengan juga bulan ketiga. Kenapa? Karena kita mau order untuk bulan kedua. Berarti dia harus juga untuk bulan ketiga. Sehingga kita ordernya adalah 275. Karena 200 dari demand bulan ketiga dan 75 dari net requirement di bulan 2. Sehingga kita butuh 275, plan order list-nya 275. Untuk projected on hand, dia pasti akan sama dengan 200. Karena untuk menutupi demand bulan ketiga. Net requirement-nya jadi 0, yang mana kita nggak perlu order di sini. Di bulan keempat, projected on hand udah habis. Berarti dia ada net requirement 220. Kita harus mampu untuk memesan 2 bulan. Berarti 220 tambah 150. 370. Di sini juga 370. Dan ada yang projected on hand sebesar 150. Di projected on hand di sini 0. Di sini masih 0. Kita butuh 150. Nah, plan order receipt-nya sama. Dia untuk mampu mengcover 2 bulan. Berarti 150 dengan 200. 350. Di sini juga plan order list-nya 350. Sehingga projected on hand di sini 200. Di sini juga 200. Dan di sini 0. Kenapa? Karena kita udah nggak butuh order lagi. Kita udah dapet jawabannya. Nah, setelah itu kita kemudian menghitung holding cost. Holding cost sama dengan yang sebelumnya. Kita harus menghitung semenjak bulan kedua. Berarti, rumusnya adalah sama dengan sum. Kita ambil dari bulan kedua. Terus dikalikan dengan biayanya, yaitu 500. Yang berarti kita akan punya holding cost sebesar 325. Nah, terus kita menghitung ada 3 kali pemesanan, berarti setup cost-nya 300. Sehingga total cost-nya menjadi 625. Nah, pertanyaannya adalah kita harus memilih di antara 3 metode ini. Yang paling murah adalah POQ. Berarti kita akan mengikuti metode POQ untuk melakukan pemesanan untuk 8 bulan ke depan. Oke? Jadi sekian untuk nomor 1. Untuk nomor 2-nya silakan lanjut ke video berikutnya.